Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah, akidah imam yang 4. Sekarang pernyataan atau bab pernyataan al-Imam Abu Hanifah fil iman, tentang iman. Aqwalul imami Abi Hanifah fil iman. Pernyataan beliau Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah iman. Sebelum kita membahas matan dari kitab ini, redaksi kitab ini, kita sebutkan dulu muqaddimah tentang masalah iman ini. Jadi menurut ahlu sunnah, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Iman itu ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan, serta pembenaran di dalam hati. Jadi amal termasuk bagian daripada iman. Tidak sebagaimana Murji'ah, salah satu firqah yang sesat di antara firqah-firqah yang ada, mereka telah mengeluarkan amal dari iman. Yang penting iman itu dalam hati. Tidak apa-apa seseorang tidak beramal. Tidak apa-apa seseorang tidak beramal. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa kemaksiatan tidak membahayakan iman, sebagaimana ketaatan tidak memberikan manfaat terhadap kekafiran. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Mereka telah mengeluarkan amal dari iman. Sementara ahlu sunnah, amal merupakan bagian daripada iman. Al-imanu amalun wa qaulun. Ini kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, serta pembenaran dalam hati. Wa tasdiqu bil janan. Terus kemudian wal imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mencakup ucapan dan perbuatan. Karena hal ini diingkari oleh orang-orang Murji'ah. Iman itu hanya sebatas hati, tanpa ucapan dan perbuatan. Yang penting itu hatinya. Oleh karena itu sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran Murji'ah boleh mengucapkan atau
melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Menurut keyakinan mereka tidak menyebabkan kufur selama hatinya iman. Banyak orang yang terjangkiti pemahaman Murji'ah ini. Termasuk juga yang penting kita tidak mengakui dengan hati. Bolehnya kita mengucapkan ucapan kufur selama hati kita tidak meyakininya. Seperti mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Mereka mengatakan kan ini hanya mengucapkan saja. Yang penting hati kita tidak membenarkannya. Masya Allah. Padahal kekufuran itu tidak hanya sebatas berkaitan dengan masalah hati, keyakinan. Kekufuran juga bisa berupa ucapan dan juga bisa berupa perbuatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani disebabkan ucapan mereka? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan, ini hati atau ucapan? Ucapan. Ya, ucapan. Jadi kekufuran ini tidak hanya sebatas masalah hati. Kekufuran juga bisa disebabkan ucapan, juga bisa disebabkan perbuatan. Sungguh kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa. Allah itu ya Yesus itu. Kafir orang yang mengatakan demikian. Dan ini juga di antara dalil haram mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir, di antaranya orang-orang Nasrani. Meskipun hatinya mengingkari, tidak membenarkan. Selamat atas kelahiran Tuhan kalian. Kan sama saja mengucapkan demikian, meskipun hatinya tidak membenarkan. Jadi ada indikasi Murji'ah. Orang-orang yang iman hanya sebatas hati, namun tidak dengan ucapan. Tidak dengan ucapan. Terus di sini iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Yang pertama ucapan hati dan lisan. Yang kedua perbuatan hati, lisan dan badan. Bagaimana yang dimaksud dengan ucapan hati? Di sini kata ulama, yang dimaksud ucapan hati adalah kepercayaan, pembenaran, pengakuan dan keyakinan. Ini yang dimaksud dengan ucapan hati. Kepercayaan, pembenaran, pengakuan, dan keyakinan. Adapun ucapan lisan yaitu pengikraran perbuatan. Pengikraran perbuatan, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensinya. Dan melaksanakan konsekuensinya. Adapun perbuatan hati adalah niat berserah diri, ikhlas, tunduk dan kehendak untuk beramal soleh. Ini yang dimaksud dengan perbuatan hati. Sedangkan perbuatan lisan dan anggota badan adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah tentang masalah iman. Berbeda dengan akidah orang-orang Murji'ah yang mana mereka telah mengeluarkan amal dari iman. Amal tidak termasuk bagian daripada iman. Kemaksiatan tidak membahayakan iman seseorang, yang penting hatinya. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang. Ini akidah orang-orang Murji'ah. Sesat dan menyesatkan. Di antara keyakinan mereka, orang-orang Murji'ah ini, suatu dosa tidak berbahaya bagi pelakunya selama ada iman. Jadi dosa apapun, kecil, besar, atau bahkan dosa-dosa yang bisa mengeluarkan dari keimanan, itu sama sekali tidak berbahaya bagi pelakunya selama di dalam hatinya ada iman.
Orang-orang Murji'ah ini membuka pintu-pintu kerusakan, membuka pintu dosa, dan membuka pintu-pintu menuju kekafiran. Ini salah satu keyakinan mereka. Suatu dosa, bahkan kekufuran, tidak membahayakan pelakunya, tidak membahayakan seorang mukmin selama seorang mukmin itu dalam hatinya ada keimanan. Bahaya ini. Keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Murji'ah ini. Ahlussunnah meyakini setiap dosa itu berbahaya bagi pelakunya, membahayakan iman, bisa melemahkan iman dan berkurangnya iman disebabkan suatu dosa. Sementara orang-orang Murji'ah tidak. Jadi sangat mengurangi, sangat meremehkan dosa orang-orang Murji'ah. Meremehkan dosa. Nah, sebaliknya ada di antara sebaliknya orang-orang Murji'ah Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij, segala dosa besar ya, itu dapat menghilangkan iman secara mutlak. Yakni bisa menyebabkan kafir. Ini orang-orang Khawarij. Oleh karena itu keyakinan orang-orang Khawarij, mutlak setiap dosa besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terus kemudian di antara keyakinan orang-orang Murji'ah, mereka meyakini bahwa amal tidak termasuk kriteria iman. Amal bukan bagian dari iman. Ini keyakinan mereka ini. Terus kemudian menurut orang-orang Murji'ah pula, orang yang taat dan yang berbuat maksiat imannya sama. Jadi Rasulullah, para Rasul dengan orang-orang yang pelaku dosa, pelaku maksiat imannya sama. Ini diantara salah satu kerusakan orang-orang Murji'ah. Membuka pintu-pintu kerusakan bagi umat. Membuka pintu-pintu kekufuran. Kemudian di antara juga mereka mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ini juga di antara salah satu yang diyakini oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Barangkali kita baru dengar ya. Bahwa Al-Imam Abu Hanifah itu meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini di antara salah satu kekeliruan beliau rahimahullahu taala. Akan tetapi disebutkan oleh sebagian ulama bahwa beliau telah rujuk. Beliau kembali kepada akidah Ahlus Sunnah bahwa iman bertambah dan berkurang. Iman itu adalah amal dan ucapan. Terus kemudian juga diantaranya Murji'ah, dikatakan oleh ulama itu terbagi menjadi 4 golongan Murji'ah ini. Ada dari kalangan Jahmiyah. Ini diantara yang sangat ekstrim sekali, Jahmiyah ini. Murji'atul Jahmiyah. Mereka berpendapat bahwa iman hanya di hati saja. Iman itu hanya di hati saja. Seseorang tidak perlu beramal, tidak perlu sholat, tidak perlu berbagai macam kebaikan, tidak perlu dilakukan. Yang penting iman saja. Kalau kata orang Jawa, yang penting kan hati ini, kan gitu. Ya, yang penting hati ini. Ini salah satu Murji'ah ini. Tapi gak kerasa oleh dia Murji'ah. Gak ngerti apa itu Murji'ah. Ya, sing penting hati ku, sing penting hati, iman ku hati. Gak apa-apa sampean masuk gak sholat. Ya, sampean masuk gak melakukan berbagai macam kebaikan gak apa-apa, sing penting hati. Ya. Hati selalu ingat kepada Allah, itu sudah sholat. Ya. Ini sebagian orang-orang sufi, sesat dan menyesatkan ya. Terus kemudian Murji'atul Karramiyah. Murji'ah al-Karramiyah. Mereka meyakini bahwa iman itu hanya ucapan lisan semata. Murji'atul Karramiyah ini membuka pintu-pintu kemunafikan. Membuka pintu-pintu kemunafikan. Iman itu hanya lisan, meskipun hatinya tidak beriman kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan mukmin. Ini membuka pintu kemunafikan. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali.
Karena di antara salah satu ciri orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW, mereka iman sebatas lisan, tapi hati-hati mereka kufur. Hati-hati mereka kufur. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini orang-orang munafik. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, wa ma hum bimumin. Padahal mereka adalah orang-orang yang bukan beriman, tidak beriman. Mereka iman hanya sebatas lisan, tapi hati-hati mereka kufur. Justru keyakinan orang-orang Murji'ah Karramiyah ini menyebabkan seseorang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka yang paling dasar. Nifaq i'tiqadi. Jadi mereka Islamnya atau imannya hanya sebatas lisan, hanya sebatas zahir. Tapi hati dan keyakinannya kufur. Ini orang-orang munafik. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Padahal orang-orang yang seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dinamakan dengan kufrus syak. Kufur keraguan-raguan. Jadi iman hanya secara zahir, tapi mereka menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebimbangan terhadap kebenaran Islam. Ini Murji'ah Al-Karramiyah. Ini sangat bahaya sekali ini. Terus kemudian juga Murji'atul Fuqaha. Ini di antara awal-awal yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah, Murji'atul Fuqaha. Karena di Kufah, karena beliau berasal dari Kufah, di sana tempat atau sumbernya fitnah bagi kaum muslimin. Muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat, di antaranya Murji'ah ini di Kufah. Jadi mereka meyakini orang-orang Murji'atul Fuqaha ini iman adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, sementara perbuatan tidak masuk dalam bagian iman. Perbuatan tidak termasuk dalam bagian iman. Jadi cukup hati sama lisan saja. Terus kemudian Murji'atul Asy'ariyah. Murji'atul Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Sebagian di antara mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Murji'ah, mereka meyakini bahwa iman itu hanya sebatas pembenaran saja. Hanya sebatas pembenaran saja. Ucapan dan perbuatan tidak termasuk iman. Ini sebagian orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Kemudian juga di antara keyakinan orang-orang Murji'ah adalah mereka mengharamkan istisna. Padahal istisna ini telah dinukil sejumlah ulama salaf. Maksudnya istisna di sini adalah pengecualian. Seperti seseorang mengatakan ana mu'min insyaallah. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Orang-orang Murji'ah mengharamkan, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan saya beriman insyaallah. Padahal ini telah dinukil di antara sebagian besar ulama salaf. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Istisna. Terus kemudian juga di antara kerusakan keyakinan orang-orang Murji'ah, mereka mensifati amal-amal kekufuran seperti menghina dan mencela Allah dan Rasulnya maupun menghina syariat Islam bukan merupakan suatu kekufuran selama hatinya mengimani apa yang dia cela. Selama hatinya mengimani apa yang dia cela. Mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Ini hukumnya apa? Ini mencela Allah dan Rasulnya? Hukumnya apa? Kafir. Ya. Hukuman bagi pelakunya apa? Secara hukumnya kafir. Hukuman bagi pelakunya apa? Hah?
dibunuh hukumnya. Dibunuh. Menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu Syekhul Islam menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Itu kurang lebih 500 halaman. Ketika terjadi di zaman beliau, ada seorang kafir yang menghina Nabi SAW. Lalu beliau menulis itu dan menukil ijma' seluruh ulama. Hanya saja sebagian mereka berpendapat orang yang menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya ini diminta tobat dulu atau tidak. Ini terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Ada di antara mereka tidak perlu diminta untuk bertobat. Dia langsung harus dikisos, dibunuh. Sebagian yang lain diminta dulu untuk bertobat. Diminta dulu untuk bertobat. Dan ini telah menjadi kesepakatan ulama tentang hukuman bagi orang yang mencela Allah dan Rasulnya, baik itu di antara muslimin ataupun di antara orang-orang kafir. Secara hukum kafir kalau dia orang Islam, keluar dari Islam, dan hukuman baginya adalah dibunuh. Jadi tidak main-main mempermainkan agama ini. Menghina salah satu syariat dari syariat Islam, hukumnya kafir murtad, keluar dari Islam. Atau menjadikan sebagian syariat agama ini sebagai bahan candaan dan senda gurau. Kira-kira ono enggak di zaman kita sekarang? Wake, bahkan tokoh agama. Ya, bahkan disebut kiai. Ya. Bahkan dulu ada kiai yang terkenal, dia mengatakan jenggot tambah panjang tambah titik-titik kan gitu ya. Itu kalau di zaman para salafus saleh sudah ya, hilang orang seperti itu, tinggal nama orang seperti itu. Ya, tinggal nama. Padahal dia kiai. Padahal dia kiai. Seperti menghina juga dulu sebagian ustadz, ada yang mengatakan, ada salah seorang ustadz mengatakan bahwa Nabi Musa itu premannya para nabi. Ini ucapan kufur ini. Pernah enggak dengar ucapan ini? Nabi Musa itu premannya para nabi. Waliyadzubillah. Kufur ucapan ini. Ya, insyaallah. Kok iso ustaz ngomong kayak ngono ya? Nauzubillah. Menunjukkan kerusakan akidah dan manhajnya. Masa nabi dikatakan preman? Kan ini merupakan suatu pelecehan. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dijadikan bahan senda gurauan. Menghina salah satu syariat dari syariat Islam. Ini menurut orang-orang Murji'ah, ya, selama hal itu diimani dalam hatinya, maka tidak mengapa mencela salah satu syariat dari syariat Islam. Ini di antara salah satu kerusakan orang-orang Murji'ah. Sekarang kita bahas matan dari kitab ini. Qala al-Imam Abu Hanifah. Berkata al-Imam Abu Hanifah, al-imanu huwal iqraru wat tasdiqu. Iman itu adalah pengakuan dan pembenaran. Pengakuan dengan hati dan lisan, dan pembenaran dengan hati. Terus kemudian beliau mengatakan al-imanu iqraru bil lisan. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqu bil janan, dan pembenaran dengan hati. Wal iqraru wahdahu la yakunu imanan, dan pengakuan semata tidak ada pembenaran dengan hati, maka itu bukanlah iman. Ini menurut akidah beliau. Di sini tidak ada masalah, ya. Di sini tidak ada masalah. Wa naqalahu At-Tahawi an Abi Hanifah wa sahibaihi. Al-Imam Abu At-Tahawi telah menukil dari Al-Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, wa sahibihi, dan sahabat-sahabatnya.
Wa qala Abu Hanifah, yang berikutnya berkata Imam Abu Hanifah, wal imanu la yazidu wa la yanqus. Ini yang membedakan antara beliau dengan akidah Ahlus Sunnah. Berkata Imam Abu Hanifah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini di awal-awal beliau terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Murji'ah. Karena di Kufah saat itu menyebar fitnah pemahaman Murji'ah, sehingga beliau sedikit banyak terpengaruh, terpengaruh dengan orang-orang Murji'ah, sehingga beliau mengatakan iman itu nggak bertambah dan nggak berkurang. Di sini qultu, aku berkata, kata penulis kitab ini, aku berkata, kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, qauluhu fi adami ziyadatil iman wa nuqsanihi, ucapan Al-Imam Abu Hanifah tentang tidak bertambahnya iman dan tidak berkurangnya iman, wa qauluhu fi musammal iman, dan ucapan beliau tentang menamakan iman, wa annahu tasdiqu bil janan wa iqraru bil lisan, dan bahwasanya iman itu membenarkan dengan hati dan diikrarkan dengan lisan, wa annal amala kharijun anil haqiqatil iman, dan Al-Imam Abu Hanifah telah mengeluarkan amal dari hakikat iman. Qauluhu hadza huwal fariqu baina aqidatil imani Abi Hanifah fil iman wa baina aqidati sairi a'immatil Islam. Inilah yang membedakan akidah Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah iman dengan seluruh akidah para imam-imam kaum muslimin. Ini yang membedakan. Beliau telah keliru dalam masalah ini. Meskipun demikian, tidak ada satupun di antara ulama yang mengatakan beliau ini Murji'ah, tidak ada, setahu saya. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah. Ini di antara salah satu keadilan ulama. Salah satu keadilan ulama. Karena beliau di akhirnya beliau rujuk dari pemahaman beliau yang keliru ini. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penulis di sini. Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wal Bukhari wa ghairihim. Mereka berbeda, beliau berbeda dengan imam-imam di antaranya Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Bukhari dan yang selain mereka. Wal haqqu ma'ahum, dan yang benar adalah yang ada pada mereka, bukan pada Imam Abu Hanifah. Wa qaulu Abi Hanifah mujanibun lis-shawabi. Sementara ucapan Abu Hanifah sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari kebenaran. Jadi beliau mengatakan kekeliruan beliau, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Beliau mengeluarkan amal dari iman. Ini kekeliruan beliau. Kekeliruan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan beliau Murji'ah. Tidak ada yang mengatakan beliau Murji'ah, karena beliau seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah yang dikenal. Terus kemudian wa huwa ma'jurun fil halaini, dan beliau rahimahullahu taala diberikan pahala pada dua keadaan. Barangkali ini ijtihad beliau yang keliru di dalam masalah iman. Beliau tetap mendapatkan pahala. Satu pahala ketika ijtihad beliau keliru. Ketika ijtihad beliau keliru. Ini kalau beliau hidup di zaman kita langsung dituduh Murji'ah. Pasti itu sudah. Pasti. Langsung ditahdzir. Ya, Murji'ah. Padahal ini imam besar. Siapa di antara manusia yang tidak memiliki kekeliruan? Ya, sekelas imam pun dia juga bisa keliru. Apa maneh sing mentahdzir iku tambah wae kelirune gitu loh. Ya. Jadi tahdzir ini bukan serampangan dalam berbicara tentang orang lain.
Jangan sampai keliru kita berbicara seorang mukmin ya. Hati-hati. Berbicara seorang mukmin tanpa hak itu dinamakan apa? Fitnah. Itu menyakiti seorang mukmin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man qala fi mu'min. Di antaranya yang dituduh Murji'ah pada abad ini, ulama besar adalah Syekh Al-Albani rahimahullah beserta murid-muridnya. Yang paling keras dituduh Murji'ah, salah satu murid beliau yang kemarin baru meninggal, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sangat keras beliau dituduh Murji'ah, padahal beliau sangat jauh dari tuduhan itu. Padahal mengatakan seorang mukmin, man qala fi mu'min, kata Nabi SAW, ma laisa minhu. Padahal seorang mukmin itu tidak sebagaimana yang dia katakan. Askanahullahu fi radghatil khabal. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Niscaya pasti Allah akan memasukkan dia nanti di akhirat ke dalam darah dan nanah kotornya penghuni neraka. Ini mengatakan seorang mukmin tanpa hak. Mengatakan Syekh Albani Murji'ah. Bahkan ono maneh sing ngomong Albani gak duwe guru. Albani ku otodidak. Masya Allah. Mosok sekelas imam besar ahli hadis iso belajar hadis otodidak sampai menulis kitab-kitab berjilid-jilid. Ada yang bisa menyaingi tulisan Syekh Albani? Tidak ada yang membenci beliau, mengatakan demikian kepada beliau, kecuali hanya dua golongan saja. Yang pertama, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti sama sekali tentang Syekh Albani dan ilmu beliau. Yang kedua, orang-orang yang hasad. Wis mek loro iki tok kan mana? Ya. Masya Allah, dituduh otodidak beliau. Oh, Albani gak duwe guru Albani itu. Lebih-lebih tokoh-tokoh agama di negeri kita ini yang sangat keras permusuhannya terhadap dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Hati-hati lek ana tulisane titik-titik disahihkan Albani iku hati-hati, bukune Wahabi. Mesti ngono. Ya. Pokoknya ana buku hadis disahihkan Albani iku hati-hati bukune. Bukune Wahabi. Ya. Padahal Albani itu otodidak belajarnya, Masya Allah. Man qala fi mu'min, hati-hati ini. Berbicara seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, pasti Allah nanti di akhirat akan memasukkan dia ke tempat perasan darah dan nanah kotor ahli neraka. Kita tinggal di sebuah rumah, ya, tinggal di sebuah rumah yang mana rumah itu banyak bangkai binatang yang mati. Tinggal dalam beberapa jam saja. Kira-kira kita bisa nggak bertahan lama tinggal di rumah itu? Wah, bunyi gak enak gitu loh. Banyak hewan yang mati, bangkai yang mati, tikus dan yang lainnya. Kita tinggal di tempat itu. Saya yakin hanya beberapa menit saja kita akan pergi dari situ, dari rumah itu. Apalagi nanti ini penghuni neraka, salah satunya yang akan dimasukkan ke dalam perasan ahli neraka, tubuh ahli neraka, nanah dan darah kotor mereka. Salah satunya adalah orang yang membicarakan orang mukmin tanpa hak. Oh, berat ini. Itu sama saja memfitnah seorang mukmin, apalagi memfitnah seorang alim ulama yang sangat besar jasanya terhadap Islam dan muslimin. Ya, seperti Syekh Albani dan murid-muridnya. Bahkan tidak ada satupun ulama besar Ahlus Sunnah pada abad ini yang tidak memuji Syekh Albani, tidak ada. Sampai Syekh Hamud At-Tuwaijiri, ini salah satu lawan debat beliau dalam masalah beberapa permasalahan fikih. Tapi beliau bersahabat dengan Syekh Albani, Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Sampai beliau mengatakan mencela Syekh Albani itu adalah benderanya sunnah abad ini. Mencela Syekh Albani berarti mencela sunnah. Sampai demikian. Sampai demikian. Kemudian juga Syekh bin Baz memuji Syekh Albani. Aku tidak pernah melihat di kolong langit ini yang lebih alim tentang ilmu hadis melainkan Syekh Albani. Dipuji oleh imam-imam besar.
Tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh sebagian pendengki dan orang-orang bodoh. Siapa saja boleh ditahdzir. Tapi kan tahdzir ada aturannya. Tidak main hakim sendiri, tidak hanya asal ngomong. Tidak hanya soplak, tahu soplak? Syukur jeplak. Nah itu. Iki sing wake iki soplak saiki ngomong agama. Membicarakan orang lain syukur jeplak saja, enggak dipikir dulu apakah benar ucapannya seperti itu. Ya. Hati-hati lek buku disahihkan Syekh Albani ku hati-hati tak Wahabi. Insyaallah. Itu. Golongane Wahabi. Wahabi ku rujukane Albani. Albani ku ana gurune, gitu. Masyaallah. Dusta semuanya. Tidak mungkin orang ngerti agama ini sama sekali tanpa guru belajarnya. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang belajar agama sampai menjadi ahli agama, dia belajar tanpa guru. Sama sekali tidak ada. Ya, itu bohong dan dusta. Ya. Jangankan sekelas Syekh Albani, kita belajar baca Al-Quran. Ada tidak kita yang otodidak di sini? Saya kepingin tahu ada yang belajar otodidak belajar Al-Quran? Dari mulai gak ngerti alif sampai bisa baca Quran. Ada di antara kita yang otodidak belajarnya? Ada enggak? Nggak ono, kabeh diurui. Paling tidak guru ngaji dulu di TPA TPQ sampai kita bisa membaca Al-Quran. Ya, dituduh otodidak. Waliyazubillah. Man qala fi mu'min ma laysa minhu askanahullahu fi radghatil khabal. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Jangan karena kebencian kepada orang lain itu menyebabkan kita berdusta atas nama orang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini terutama bagi orang-orang yang ngaku-ngaku mengikuti sunnah, ngaku mengikuti manhaj salaf. Seseorang yang mengaku mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf, maka ucapannya ditimbang dengan ilmu. Ucapannya terbimbing dengan ilmu. Tidak serampangan dalam berbicara. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka disebabkan kebencian kamu. I'dilu, berbuat adillah sekalipun kepada orang yang kau benci. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan seseorang kepada takwa. Jadi demikian. Ya, demikian. Kita harus bisa adil. Bisa adil. Termasuk Al-Imam Abu Hanifah seperti ini. Ya, meskipun beliau memiliki pemikiran murji'ah di awal-awal, namun pada akhirnya beliau telah rujuk dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan beliau murji'ah. Ya, beliau murji'ah. Ya. Siapa di antara kita yang terlepas dari kesalahan? Tidak ada. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari kesalahan, tergelincir dalam perkara-perkara yang besar. Dan banyak para imam yang tergelincir dalam perkara-perkara besar. Ya. Apalagi kita. Itu. Apalagi kita yang hanya seorang penuntut ilmu kecil, yang kita tidak ada jasa sama sekali terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Terus kemudian di sini waqad dzakara Ibnu Abdul Bar wa Ibni Abil Iz ma yush'iru anna Abu Hanifah raja'a an qawlihi wallahu a'lam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, wa Ibnu Abil Iz dan Al-Imam Ibnu Abil Iz pensyarah kitab At-Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah, ma yush'iru anna Abu Hanifah, bahwa Al-Imam Abu Hanifah raja'a an qawlihi, beliau telah rujuk dari ucapannya. Beliau telah kembali kepada akidah Ahlus Sunnah dalam masalah iman. Dalam masalah iman. Wallahu a'lam. Ini kata penulis. Ya, kata penulis. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun di antara ulama yang menyatakan Al-Imam Abu Hanifah adalah murji'ah.
Bahkan beliau salah satu imam besar di antara imam Ahlus Sunnah. Ya, di antara imam Ahlus Sunnah. Kalau seandainya beliau salah ya dikritik kesalahannya. Ya, dikritik kesalahannya secara adil. Ya, tidak serampangan. Terus kemudian qaulul Imami Abi Hanifah fi sahabah. Ucapan Al-Imam Abu Hanifah tentang para sahabat Rasulullah. Bagaimana akidah beliau tentang para sahabat radhiyallahu anhum? Berbeda dengan Syiah, juga Khawarij. Ya. Ahlus Sunnah pertengahan di antara Syiah dan Khawarij. Qala al-Imam Abu Hanifah, berkata al-Imam Abu Hanifah, wala nadhkuru ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi khairin. Kami tidak menyebut salah seorang di antara para sahabat Rasulullah kecuali dengan penyebutan kebaikan. Dengan penyebutan kebaikan. Karena merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah tidak membicarakan para sahabat Rasulullah kecuali kebaikan, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Berbeda dengan Syiah yang telah mencaci maki dan melaknat para sahabat, dan sebagian orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan sebagian sahabat. Terus kemudian waqala, beliau mengatakan, wala natabarra'u min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak mengingkari salah seorang pun di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nuwali ahadan duna ahadin, dan kami tidak mendukung salah seorang dari yang lain di antara mereka dalam perselisihan di antara mereka. Kita tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kita Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Ahlus Sunnah meyakini bahwa seluruh para sahabat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat Allah Ta'ala janjikan dengan al-husna. Yang dimaksud al-husna adalah al-jannah dalam surah Al-Hadid. Kalau seandainya terjadi perselisihan di antara mereka, Ahlus Sunnah tidak membicarakan perselisihan di antara mereka, tidak mendukung salah seorang dari mereka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka diam dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sikap Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, mencintai mereka. Dan juga perkara yang juga penting tentang mereka adalah mengikuti manhaj mereka. Ini yang paling penting bagi kita. Karena menyalahi manhaj mereka merupakan penyimpangan dan kesesatan di dalam beragama. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan yang berikutnya, maqamu ahadihim, kedudukan salah seorang di antara mereka ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'atan wahidatan, sesaat saja, khairun, lebih baik, min amali ahadina jami'i umrihi wa intala. Masyaallah. Jadi kedudukan mereka, salah seorang di antara para sahabat yang pernah bertemu sesaat saja, melihat sesaat saja Rasulullah, itu lebih baik mereka daripada amal kita seumur hidup kita. Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia setelah generasi para sahabat yang akan bisa menyamai kebaikan mereka.
Kalau seandainya ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai kebaikan mereka satu mud pun, satu mud segini. Kalau seandainya mereka berinfak hanya satu mud, kita berinfak satu gunung Uhud sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai kebaikan pahala mereka yang sebesar satu mud. Wala nasifahu, dan tidak pula separuhnya. Ini kalau kita infak sebesar gunung Uhud. Ada di antara kita yang punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ono. Ya, itu tidak akan pernah menyamai kebaikan mereka. Masya Allah. Ya. Karena sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sesaat saja mereka bersama Rasulullah lebih baik daripada amal kita seumur hidup kita. Insya Allah. Melihat Rasulullah ya secara langsung, beriman sampai meninggal dunia. Beriman sampai meninggal dunia. Yang terakhir, waqala wa nuqirru bi anna afdala hadhil ummah, dan kita menetapkan, ahlu sunnah menetapkan bahwa seafdal-afdalnya umat ini ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini urutan khalifah. Summa Umar, kemudian Umar. Summa Utsman, kemudian Utsman. Summa Ali, kemudian Ali. Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Sementara hal ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu bukan khalifah setelah Rasulullah. Akan tapi yang benar adalah Ali. Ini menurut keyakinan orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas Alkitab dan Sunnah, di atas manhaj salaf, di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.